Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man saru ala nahjihim ila yaumiddin amma ba'da. Pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah mandi yang ibadah, ada juga mandi ibadah yang sunnah. Maksudnya ada mandi-mandi yang juga dianjurkan di dalam agama, namun tidak diwajibkan. Berarti seseorang apabila mengalami hal-hal berikut ini, atau menjumpai momen-momen berikut ini, atau akan melakukan hal-hal berikut ini, maka dia disunnahkan untuk mandi. Tapi hukumnya tidak wajib, pemirsa sekalian. Namun walaupun tidak wajib, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW untuk mengamalkannya. Walaupun seumur hidup kita hanya mengamalkan sekali tidak mengapa. Tetapi paling tidak kita pernah mengamalkan. Sebab pemirsa sekalian, seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepada kita di akhirat tentang ilmu kita sudah diamalkan atau belum, maka kita bisa menjawab pernah diamalkan ya Allah, tapi sekali saja. Tapi saat itu kita pernah mengamalkannya. Ya, seperti itu ya. Sebab kita mampu mengamalkannya. Ya, tanpa ada halangan gitu ya. Apalagi kita bersyukur pemirsa sekalian, kita hidup di negeri kita yang kita cinta ini. Kita mau mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, mengamalkan seluas-luasnya, silakan, nggak masalah. Selagi itu adalah memang hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga dan juga rakyat Indonesia. Namun kalau hukum syariat yang berkenaan dengan kewajiban pemerintah, itu adalah urusan pemerintah, bukan urusan kita. Ya, baik, kita di pertemuan ini akan membahas tentang al-aqsalul mustahabah, yaitu mandi-mandi yang disunnahkan. Ini mandi tapi ibadah pemirsa sekalian ya. Hendaknya kita juga jangan meninggalkannya. Ya, seperti itu. Baik, mandi-mandi yang disunnahkan di dalam Islam itu ada beberapa macam. Atau ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah al-iqtisalu lil 'idain. Disunnahkan kita untuk mandi sebelum kita berangkat menuju sholat Id. Baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha gitu ya pemirsa sekalian. Di antara hadis atau riwayat yang menunjukkan tentang sunnahnya demikian, memang ada riwayat yang dari Nabi, namun riwayat tersebut adalah lemah sekali. Itu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah gitu ya. Bahwasanya seorang tabi'in bernama Faqih bin Sa'ad, beliau menceritakan Nabi mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Namun hadis ini lemah. Tetapi di sana ternyata ada riwayat yang lain. Riwayat dari Nabi lemah, namun riwayat dari sahabat Nabi itu adalah hadisnya sahih, riwayatnya sahih gitu ya. Ya, itu riwayat dari sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar. Ya, ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ali tentang mandi. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Ightasil kulla yaumin in syi'ta." Kalau kamu bertanya pada saya tentang mandi, ya sudah mandilah setiap hari kalau kamu mau. Kemudian laki-laki itu berkata, la al-ghuslul ladhi wal ghuslu. Oh, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, wahai Ali, adalah mandi yang memang itu mandi ibadah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, qala yaumul jumu'ah wa yaumu arafah wa yaumun nahr wa yaumul fitr. Jadi mandi yang disebut mandi ibadah adalah mandi yang dilakukan pada hari Jumat. Mandi yang ada pada hari Arafah, sebelum berangkat wukuf ke Arafah itu disunahkan untuk mandi. Mandi sebelum berangkat menuju sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu adalah mandi yang sunnah. Riwayat ini adalah sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Musnadnya gitu. Itu yang pertama. Maka kalau kita mau berangkat sholat Id, pemirsa sekalian, maka kita harus mandi. Maksudnya kita disunnahkan untuk mandi dulu. Ya, seperti itu. Karena apa? Sholat ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang. Jadi setiap tempat yang berkumpul orang banyak itu pemirsa sekalian kita disunnahkan untuk mandi. Dalam rangka untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari tubuh kita, yang tentu saja itu bisa mengganggu keharmonisan kita dengan orang yang berada di sekitar kita. Jadi jangan sampai orang di sekitar kita itu merasa tidak khusyuk karena ketika lagi melaksanakan ibadah sholat gitu ya, tidak melaksanakan ibadah sholat, ternyata mencium bau yang tidak enak, tidak sedap dari tubuh kita atau bahkan mulut kita pemirsa sekalian. Makanya harus berhati-hati. Jadi menjaga
saudara kita agar tidak bau dari kita termasuk ibadah. Namun perlu diingat, di sini saya ingatkan bahwasannya mandi yang disunnahkan ini adalah mandi yang tidak menghilangkan hadas. Ya, mandi yang tidak menghilangkan hadas. Ketika seseorang tidak memiliki wudhu, ya sudah, saya niatnya kan mandi gitu ya, mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dia mandi, dia merasa bahwasanya dengan mandi yang seluruh tubuh itu basah itu bisa mewakili wudhu. Ini keliru teman-teman, pemirsa sekalian ya, ini adalah keliru, sehingga dia berangkat sholat id, pas sholat id udah nggak wudhu lagi, salah. Yang demikian itu hanya berlaku bagi mandi yang mandi besar, mandi wajib gitu ya, yang mandi wajib gitu ya. Seperti yang pernah kami bahas gitu ya. Nah, kalau memang mandi wajib seperti mandi habis berhubungan suami istri, atau mandi habis mimpi basah mengeluarkan sperma gitu, maka setelah mandi, karena mandi ini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, niatnya dalam hati gitu ya. Nah, ketika hadas besar saja hilang, maka hadas kecil pun hilang walaupun tidak diniati. Nah, adapun mandi yang disunahkan ini adalah mandi yang bukan untuk menghilangkan hadas, hanya untuk sekedar mandi saja. Seperti itu. Walaupun mandinya itu rata seperti mandi kita mandi wajib gitu, tapi tetap itu tidak menghilangkan hadas. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin berangkat? Ya wudhu dulu. Habis mandi wudhu. Terserah sih antum mau wudhu dulu, habis itu mandi silahkan. Ya, wudhu habis itu mandi silahkan. Yang penting harus wudhu. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua, al-iqtisalu ba'dal ifaqati minal ighma. Disunahkan ya untuk mandi setelah siuman dari pingsan. Seorang kadang mengalami keadaan pingsan gitu ya, karena sakit gitu ya, atau karena melihat sesuatu yang menakjubkan langsung dia pingsan gitu ya gitu ya. Pingsan betul pemirsa sekalian. Maka dia dianjurkan, karena sakitnya udah parah dia pingsan, maka dia dianjurkan untuk mandi. Karena ternyata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis ini hadis panjang dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Nabi itu mandi setelah pingsan. Jadi setelah beliau siuman dari pingsan, beliau mandi. Nah, itu sunnahnya demikian. Nah, seperti itu ya. Dan itu adalah ketika beliau mengalami sakit yang beliau wafat karena sakit itu. Dan tentang masalah sunnahnya atau dianjurkan mandi setelah pingsan, memang ini sudah ada ijma di kalangan ulama. Selain itu sunnah Nabi ada, ternyata ijma, maksudnya para ulama sudah sepakat satu kata yang menjelaskan demikian itu. Jadi memang di dalam hadis itu menjelaskan tentang pingsan. Namun para ulama mengkiaskan ya pingsan itu dengan gila. Jadi mohon maaf, pingsan itu dengan gila. Artinya seseorang yang siuman dari gila atau sadar dari gila itu juga harus mandi. Ketika pingsan saja dia ada syariat untuk mandi, apalagi dia habis sadar dari gila gitu ya. Seperti itu keadaannya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, al-iqtisalu lil ihrami bil haji aw bil umrah. Jadi mandi yang ketiga, mandi yang disunahkan ketiga adalah mandi untuk melaksanakan ihram umrah atau ihram haji. Ihram haji atau umrah. Jadi seseorang yang mau berihram sebelumnya disunahkan untuk mandi dulu. Di hotel itu mandi dulu pemirsa sekalian. Nah, mandinya diniatkan untuk mandi ibadah sunnah atau mandi sunnah gitu ya. Maka saat itu mandinya tidak hanya sekedar kebersihan, jadi mandi ibadah gitu ya. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Zaid bin Thabit. Beliau pernah melihat Nabi melepas baju gitu ya. Jadi melepas baju yang baju sehari-hari, baju yang berjahit sehari-hari untuk menghadapi ihram beliau. Kemudian beliau mandi. Jadi beliau mandi, habis itu melepas baju biasa, mandi, habis itu nanti memakai baju yang berihram gitu ya, baju untuk berihram. Begitu juga kaum wanita ketika mau berihram juga seperti itu. Mau berihram umrah atau haji itu juga disunahkan untuk mandi. Seperti itu pemirsa. Tapi mandi sebelum kita berihram itu adalah mandi yang tidak wajib, tapi mandi sunnah.
Kemudian yang keempat, al-ghuslu lidukhuli Makkah. Itu mandi untuk memasuki kota Mekah. Kota Mekah gitu ya. Dan ini adalah kota yang memang nggak biasa. Karena kemuliaan tempat ini, sehingga ketika kita mau masuk, kita disunahkan untuk mandi dulu. Di mana mandinya? Pokoknya mandi di tempat yang dekat perbatasan Mekah. Ya mungkin berhenti di situ dulu, ada rest area, berhenti, habis itu mandi di situ, memasuki kota Mekah dalam keadaan sudah mandi. Ya, seperti itu. Ini adalah berdasarkan riwayat yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Ibnu Umar, bahwasanya beliau tidaklah mendatangi Mekah melainkan beliau bermalam dulu sebelum masuk ke Mekah, datang di waktu malam di kawasan Dzu Tuwa. Jadi ada kawasan namanya Dzu Tuwa gitu ya. Nah, jadi nginep di situ sampai subuh. Nah, setelah subuh beliau mandi kemudian memasuki Mekah di waktu siang. Dan beliau menjelaskan bahwasanya adalah Nabi melakukan seperti itu. Artinya beliau melakukan seperti itu karena pernah melihat Nabi. Nabi itu sebelum masuki Mekah beliau menginap dulu di Dzu Tuwa, kemudian di pagi hari baru mandi untuk memasuki kota Mekah. Jadi hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun memasuki Madinah, ya sebagian ulama memang ada mengkiaskan. Masuki kota-kota yang lain itu tidak disunahkan untuk mandi, tidak ada sunnahnya. Jadi kalau menganggap memasuki kota, contohnya kota pesantren gitu ya, kota-kota yang dianggap keramat, seperti keyakinan sebagian saudara kita yang memang tidak berilmu gitu ya, maka kalau dia niat ada sunnahnya memasuki kota ini mandi gitu, atau memasuki kuburan si fulan atau fulana, syekh fulan gitu ya, maka ini adalah suatu bid'ah di dalam agama, perkara baru di dalam agama yang memang kita tidak boleh yakini seperti itu. Baik. Yang kelima, sunnah mandi yang kelima adalah al-ightisalu 'inda kulli jima'in idza ta'addad. Itu disunahkan mandi setiap kali berhubungan. Jadi apabila seseorang karena perkasanya, jadi dengan istrinya itu bisa itu dalam satu waktu dia berhubungan itu bisa lebih dari sekali, bisa sekali. Ya seperti itu ya. Ketika dia habis ejakulasi, nggak lama habis itu dia pengen lagi gitu. Nah, antara jima atau berhubungan yang satu dengan berikutnya, ronde pertama, ronde kedua, itu disunahkan untuk diseling dengan mandi gitu ya. Ternyata ada hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud ya. Al-Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau bercerita Nabi pernah menggilir istrinya. Istilah menggilir di sini ya berhubungan, ya menggilir istrinya di dalam satu malam pemirsa sekalian itu berjumlah 9 istrinya. Jadi karena perkasanya beliau gitu ya, dan inilah kekuatan tentu saja dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi Nabi dalam satu malam itu menggilir istrinya berjumlah 9. Beliau setiap selesai berhubungan dengan istri ini beliau mandi di sini, kemudian menuju istri yang lain. Setelah berhubungan di situ beliau mandi di situ sampai seperti itu. Kemudian saya berkata, kata Abu Rafi', ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidan. Wahai Nabi, kenapa sih tidak mandi sekali aja gitu terakhir ntar gitu ya. Dan apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Hadza azka wa atyabu wa athhar. Yang demikian ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Masya Allah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senang mandi, pemirsa sekalian. Karena orang yang enggak senang mandi itu ya enggak bagus gitu dalam Islam. Ya lebih seger gitu. Sehingga menuju istri yang berikutnya itu dalam keadaan seger, bersih, suci gitu ya. Bahkan bisa wangi. Sehingga bisa lebih disenangi itu. Jadi jangan sampai mendatangi istri yang berikutnya itu lemes, lemah gitu ya. Kemudian yang keenam, pemirsa sekalian. Jadi mandi sunnah yang keenam adalah al-ightisalu ba'da taghsilil mayyiti in sahal hadis. Itu kita disunnahkan untuk mandi setelah kita memandikan mayit. Jadi bagi orang yang habis mandikan mayit itu disunnahkan untuk mandi gitu ya. Karena ternyata hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk mandi setelah memandikan mayit itu adalah hadis yang memang hasan. Dihasankan hadis ini oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala gitu ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil.
Siapa saja yang memandikan mayit atau habis memandikan mayit, maka supaya dia mandi. Ya, perintah untuk mandi itu adalah perintah yang sunnah. Ya, sebab apa? Karena bisa jadi ketika memandikan mayit itu dia terkena najis, ya, terkena najis gitu ya, terciprat najis, maka disunahkan setelah itu dia mandi. Apalagi ketika dia habis itu ingin menyolatkan jenazah, ya maka saat itu mandi dulu. Kemudian yang ketujuh, pemirsa sekalian, yang terakhir, mandi yang ketujuh yang disunahkan adalah ightisalul mustahadatu atau istighsalul mustahadati likulli shalah. Jadi seorang perempuan yang mengalami istihadah. Istihadah itu adalah ya, penyakit yang ada di rahim sehingga ini menyebabkan perempuan tersebut itu mengeluarkan darah terus-terusan gitu ya. Terus-terusan gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu lagi bukan haid tapi ternyata dikeluar darah terus. Nah, dalam keadaan seperti itu, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang perempuan ada yang mengalami demikian itu, maka setiap kali mau salat dia disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Seperti itu ya. Memang ada perintah ya, ada hadis Nabi yang mulia, hadis-hadis yang mulia yang memang menjelaskan dan memerintahkan perempuan yang mengalami istihadah setiap kali dia mau salat untuk mandi dulu. Walaupun hadis tersebut dipermasalahkan oleh sebagian ulama, namun hadis itu dikatakan sahih gitu ya. Katakan sahih oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Memang jadi dia tidak hanya berwudu saja. Memang wajibnya hanya wudu saja. Jadi perempuan yang mengalami istihadah tetap wajib salat. Dia keluar darah terus. Darah itu tentu saja najis gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu pemirsa sekalian, sikap dia yang wajib sebenarnya adalah dia berwudu saja. Walaupun sebelum berwudu dia harus membersihkan dulu kemaluannya. Setelah bersih kemaluannya dia memakai pembalut. Setelah memakai pembalut dia dia berwudu. Nah, setelah berwudu ya sudah cukup, dia dengan berwudu saja dia bisa melaksanakan sholat itu. Nah, seperti itu ya. Namun kalau dia senang mandi, maka saat itu dia boleh melakukan setiap kali mau sholat itu mandi. Jadi sehari 5 kali mandi, segar ya. Dan itu akan menjadi ibadah bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah 7 mandi yang disunnahkan bagi kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.